this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalia Permata, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bone. Baiklah, saya akan membacakan makalah TIK yang berjudul Peran TIK dalam Pembelajaran di Indonesia. Latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya produk dan pemanfaatan teknologi informasi, konsepsi penyelenggaraan pembelajaran telah bergeser pada upaya perwujudan pembelajaran yang modern. Kemajuan teknologi yang mengglobal telah mempengaruhi dalam segala aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, seni, dan bahkan di dunia pendidikan. Dunia pendidikan hendaknya mengadakan inovasi yang positif untuk kemajuan pendidikan dan sekolah. Tidak hanya inovasi di bidang kurikulum, sarana, prasarana, namun inovasi yang menyeluruh dengan menggunakan teknologi informasi dalam kegiatan pendidikan. Teknologi pendidikan dapat mengubah cara pembelajaran yang konvensional menjadi non-konvensional. Sehingga melalui teknologi, pendidikan dapat menggunakan berbagai cara pembelajaran yang bervariasi. Pembelajaran adalah suatu proses penciptaan lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Belajar dalam pengertian aktivitas dari peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku yang bersifat relatif konstan. Dalam rangka penciptaan model-model pembelajaran yang inovatif, maka pembelajaran berbasis TIK sangatlah berperan untuk peningkatan mutu peserta didik. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian teknologi informasi dan komunikasi? 2. Bagaimana peran TIK dalam pembelajaran? 3. Apakah TIK dapat memberikan solusi atau pemecahan permasalahan-permasalahan dalam proses kegiatan pembelajaran di sekolah? 4. Bagaimanakah permasalahan-permasalahan di Indonesia dalam mendukung dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang, khususnya bidang pendidikan? Tujuan. Yang pertama, dapat mengetahui tentang pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, dapat mengetahui peran TIK dalam pembelajaran. Ketiga, untuk mengetahui pemecahan permasalahan dalam proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan TIK di sekolah. 4. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di Indonesia dalam penggunaan dan pemanfaatan TIK khususnya bidang pendidikan. Pengertian TIK. Teknologi informasi dan komunikasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information and Communication Technology, adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Peran TIK dalam pembelajaran di Indonesia. Sudah selayaknya lembaga-lembaga pendidikan yang ada segera memperkenalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai basis pembelajaran yang lebih mutakhir. Dalam hal ini, mengingat penggunaan TIK merupakan salah satu faktor penting yang memungkinkan kecepatan transformasi ilmu pengetahuan kepada para peserta didik. Generasi bangsa ini secara lebih luas dalam konteks yang lebih spesifik dapat dikatakan bahwa kebijakan penyelenggaraan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat, harus mampu memberikan akses pemahaman dan penguasaan teknologi mutakhir yang luas kepada para peserta didik atau pelajar. Pendidikan berbasis TIK memberikan dua keuntungan. Yang pertama, sebagai pendorong komunitas pendidikan, termasuk guru, untuk lebih apresiatif dan praktis
dalam memaksimalkan potensi pendidikan. Kedua, memberikan kesempatan luas kepada peserta didik dalam memanfaatkan setiap potensi yang ada, yang dapat diperoleh dari sumber-sumber yang tidak terbatas. Peran IT dalam pembelajaran. Yang pertama, informasi teknologi berperan sebagai alat produksi dan penyaji materi pembelajaran. Yang kedua, IT berperan untuk distribusi materi pembelajaran. Yang ketiga, IT berperan sebagai pengevaluasi pembelajaran. Yang keempat, IT berperan sebagai media kolaborasi pembelajaran. Yang kelima, IT berperan mencari sumber materi pembelajaran. Hambatan utama penggunaan TIK dalam pembelajaran dan strategi mengatasinya. Kendala utama dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran yang dihadapi guru di sekolah adalah sarana dan prasarana pendukung yang terbatas. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah komputer, laptop, dan infocus. Kendala berikutnya yang cukup tinggi mempengaruhi guru memanfaatkan TIK dalam pembelajaran adalah ketersediaan jaringan internet dan sinyal. Selanjutnya, kendala berikutnya adalah ketersediaan listrik. Pengetahuan teknis guru tentang teknologi informasi dan komunikasi yang terbatas menjadi kendala berikutnya dalam pemanfaatan TIK untuk pembelajaran di kelas. Kemudian, ketakutan dan pertimbangan dampak negatif dari penggunaan alat berupa HP dan laptop di sekolah menjadi kendala guru memanfaatkan TIK dalam pembelajaran di kelas. Atas pertimbangan ketakutan penyalahgunaan alat TIK tersebut, sekolah mengeluarkan kebijakan melarang guru membawa HP ke sekolah. Kendala terkecil penghambat guru memanfaatkan TIK adalah terkait pengelolaan data. Strategi pemanfaatan TIK. Dari sekian banyak hambatan yang dihadapi oleh guru dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di kelas, tentu harus dicarikan solusi. Salah satu alternatif solusi mengatasi hambatan pemanfaatan TIK adalah dengan penerapan model buyout, bring your own device. Mengapa buyout? Dan pembaca mungkin tertarik untuk mengetahui sebuah organisasi seperti sekolah perlu menerapkan kerangka kerja buyout. Buyout memiliki banyak keuntungan seperti mengurangi biaya sekolah dan meningkatkan produktivitas guru atau siswa. Menghemat anggaran dalam pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, lisensi, perjanjian jasa, dan tambahan asuransi, serta meningkatkan mobilitas, fleksibilitas, produktivitas, dan kepuasan guru dan siswa dalam pembelajaran. Baiklah, sekian dari presentase makalah saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.